rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi santai aja, nggak akan terlalu teknis kok. Kita akan bahas gimana sih cara kita sebagai abdi negara membangun aplikasi pelayanan publik yang aman. Anggap aja ini misi kita bersama buat mendirikan sebuah benteng digital yang super kokoh untuk melindungi data masyarakat kita. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, coba kita renungkan dulu pertanyaan ini. Setiap aplikasi yang kita buat, setiap layanan digital yang kita luncurkan, itu kan wujud pelayanan kita ke masyarakat. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Yakin nggak kita, kalau benteng yang kita bangun ini udah cukup kuat buat melindungi aset paling berharga, data pribadi, dan, yang lebih penting lagi, kepercayaan yang masyarakat amanahkan ke kita? Oke, untuk bisa bikin pertahanan yang kuat, langkah pertamanya adalah kenali musuh, betul kan? Di bagian pertama ini, kita akan coba intip sedikit strategi para penyerang. Kita perlu paham ancaman apa aja sih yang paling sering mengintai layanan-layanan digital kita setiap saat. Yuk, kita lihat apa aja yang ada di depan gerbang. Jadi, apa sih sebenarnya keamanan aplikasi atau yang sering disebut AppSec itu? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal pasang gembok di pintu pas bangunannya udah jadi. Bukan. AppSec itu keseluruhan sistem pertahanan, mulai dari penjaga di gerbangnya, temboknya yang tinggi, sampai strategi perangnya. Semua itu kita pikirkan dan kita tanamkan sejak batu pertama pembangunan aplikasi. Sekarang, coba lihat ini. Para penyerang itu ternyata punya semacam buku contekan loh. Salah satu yang paling terkenal namanya OWASP Top 10. Isinya itu daftar 10 cara paling favorit mereka buat ngebobol sistem. Coba dibayangin, apa jadinya kalau data kependudukan atau data penerima bantuan sosial sampai bocor gara-gara salah satu celah ini? Ngeri kan? Nah, dengan kita paham isi buku ini, kita jadi tahu titik-titik mana aja di benteng kita yang perlu penjagaan ekstra. Oke, kita udah tahu ancamannya. Terus gimana solusinya? Gini, benteng yang hebat itu nggak mungkin dibangun asal-asalan. Semuanya butuh rencana yang matang sejak awal. Disinilah kita akan bahas gimana caranya membangun keamanan itu langsung dari fondasinya. Nah, ini dia cetak biru utama kita. Namanya Secure SDLC. Coba perhatikan alurnya di sini. Kuncinya cuma satu. Keamanan itu bukan lagi tambalan di akhir. Keamanan itu harus jadi benang merah yang menyatukan setiap tahap pembangunan. Mulai dari bikin rencana, nulis kodenya, ngetes sistemnya, sampai nanti siap diluncurkan. Semuanya harus berlandaskan keamanan. Punya cetak biru yang keren itu bagus. Tapi pertanyaannya, bangunannya beneran kokoh nggak? Ya harus kita uji dong. Di bagian ini, kita akan lihat gimana caranya kita menemukan titik lemah di benteng kita sebelum musuh yang menemukannya lebih dulu. Umumnya ada dua cara utama buat inspeksi. Yang pertama, code review. Ini ibaratnya kayak arsitek utama memeriksa ulang setiap detail cetak biru dan kualitas batu bata yang dipakai. Detail banget. Terus yang kedua ada penetration testing. Nah kalau ini ibaratnya kita sengaja nyewa tim khusus buat coba nyerang dan bobol benteng kita. Tapi secara terkendali. Tujuannya sama, menemukan celah sebelum penyerang yang asli datang. Zaman terus berubah ya. Bentuk benteng kita juga ikut berubah. Benteng digital modern itu nggak berdiri sendirian di tengah hutan. Dia terhubung kemana-mana lewat gerbang-gerbang baru dan seringkali dibangun di atas wilayah-wilayah yang juga baru. Yuk kita lihat tantangan-tantangan modern ini. Kenalan dulu sama yang namanya API. Anggap aja API ini adalah gerbang utama benteng kita yang super sibuk. Tempat keluar masuknya data dan komunikasi antar aplikasi. Contohnya komunikasi antara aplikasi Samsat dengan data kependudukan. Nah, karena lalu lintasnya padat banget, gerbang ini butuh penjagaan super duper ketat. Inilah yang kita sebut keamanan API. Tentu aja, buat mengamankan gerbang-gerbang super sibuk ini, kita perlu praktik terbaik. Misalnya, kita harus pastikan cuma yang punya kunci yang sah yang boleh masuk. Terus, setiap surat atau data yang dibawa itu harus disegel rapat pakai enkripsi. Dan perlu juga ada portal pembatas buat ngatur siapa boleh kemana. Intinya satu, cuma tamu sah yang boleh masuk dan tukar informasi. Dalam membangun benteng modern, biar cepat dan efisien, kita sering pakai modul-modul atau blok-blok bangunan siap pakai. Di dunia IT, ini namanya kontainer. Tapi setiap modul yang kita pakai ini juga harus kita pastikan aman dari dalam. Inilah inti dari keamanan kontainer. Ya, pakai teknologi modern kayak kontainer ini memang bikin kerja lebih cepat, tapi juga ada tanggung jawab barunya.
Kita harus rajin memindai atau nge-scan setiap modul buat cari celah, kita harus batasi hak aksesnya cuma seperlunya aja, dan kita juga harus melindungi fondasi tempat modul-modul ini berdiri. Oke, sekarang kita ngomongin wilayah tempat kita membangun. Sebagian besar benteng digital kita saat ini tuh nggak dibangun di atas tanah milik sendiri, tapi di atas wilayah sewa raksasa yang kita sebut cloud. Jadi, menjaga keamanan di wilayah ini jadi sebuah keharusan mutlak. Hal paling penting yang harus kita ingat kalau membangun di cloud itu adalah adanya tanggung jawab bersama. Maksudnya gimana? Penyedia layanan cloud mereka bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur fisik mereka. Gedungnya, listriknya, servernya. Tapi, kita sebagai pemilik benteng, kita yang 100% bertanggung jawab penuh atas keamanan data warga dan aplikasi yang kita letakkan di dalamnya. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, di mana semua potongan puzzle ini akan menyatu. Kita akan kembali ke inti dari semua obrolan kita hari ini, menghubungkan lagi setiap istilah teknis tadi dengan misi utama kita sebagai abdi negara. Inilah pesan utamanya. Setiap baris kode yang kita amankan, setiap celah keamanan yang kita tutup, setiap kebijakan yang kita terapkan, ujung-ujungnya semua itu adalah tindakan nyata untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ingat ya, keamanan digital itu bukan cuma urusan tim IT, ini adalah wujud dari pelayanan publik kita semua. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Informasi yang kita bahas hari ini adalah bekal awal. Pertanyaannya sekarang, sebagai seorang ASN yang berdedikasi, apa langkah nyata sekecil apapun itu yang akan Anda ambil untuk ikut serta memperkokoh benteng digital kita bersama-sama? Terima kasih.